Shalom, selamat pagi, selamat bertemu kembali dalam program kita membaca Alkitab setiap hari. Pagi hari ini kita masuk dalam episode 1 Juni. Saya terus mengajak kita, Bapak dan Ibu, kita ikutin terus pembacaan Alkitab kita, biar kita terus bertumbuh di dalam firman Tuhan, biar kita menikmati kemurahan Tuhan lewat firman-Nya. Amin. Dan sebelum kita lanjutkan, saudara kita mari berdoa. Bapak yang baik, kami bersyukur di pagi hari ini kami boleh kembali mendengar renungan firman Tuhan. Kami boleh kembali mengikuti pembacaan Alkitab kami, dan kiranya kami boleh terus dipimpin oleh Roh Kudus dalam mengikuti firman Tuhan, sehingga firman Tuhan menjadi kekuatan baru dalam setiap langkah kami. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, amin. Pagi hari ini tema bagi kita berkiblat kepada Yesus. Berkiblat kepada Yesus. Saya bacakan dari kitab 2 Tawarik pasal yang ke-6 ayat 34 sampai ayat yang ke-35. Apabila umatku keluar untuk berperang melawan musuh-musuhnya, ke arah manapun engkau menyuruh mereka, dan apabila mereka berdoa kepadamu dengan berkiblat ke kota yang telah kau pilih ini, dan ke rumah yang telah kudirikan bagi namamu, maka engkau kiranya mendengar dari surga doa dan permohonan mereka, dan engkau kiranya memberikan keadilan kepada mereka. Renungan kita pagi hari ini, kita melihat Raja Salomo sudah selesai membangun rumah bagi nama Tuhan yang menjadi bait Allah, yang menjadi kerinduan Raja Daud pada waktu itu, dan telah diselesaikan dengan baik oleh anaknya Raja Salomo. Oleh kemurahan Tuhan, oleh anugerah Tuhan, Raja Salomo diperkenankan untuk membangun rumah untuk nama Tuhan. Di dalam renungan kita pagi hari ini kita melihat bahwa di rumah kediaman nama Tuhan ini telah selesai, dan Raja Salomo berdoa supaya rumah ini menjadi tempat keadilan, juga supaya tempat rumah nama Tuhan ini menjadi tempat untuk memohon pengampunan, juga menjadi tempat meminta berkat, dan bahkan juga menjadi tempat pemulihan, sebagai tempat orang asing dapat diterima dan dilindungi, sebagai tempat memohon kemenangan atas sebuah peperangan dan setiap masalah apapun yang mereka hadapi. Ketika berdoa di bait Allah itu, maka Allah kiranya mendengarkan. Dan inilah doa Salomo, inilah yang menjadi kerinduan Raja Salomo. Luar biasa, saudara. Rumah ini benar-benar menjadi rumah kediaman nama Tuhan. Dan bahkan apabila bangsa itu di luar negeri, apabila mereka berperang di luar negeri, apabila mereka berdoa dengan berkiblat ke bait Allah yang telah dibangun oleh Raja Salomo, Raja Salomo berdoa, kiranya juga Tuhan mendengarkan. Dan Tuhan mendengarkan apa yang dirindukan oleh Raja Salomo. Tetapi saudaraku, setelah Raja Salomo meninggal, kerajaan Israel ini pecah menjadi dua, yaitu kerajaan Yehuda dan kerajaan Israel. Kerajaan Yehuda ada dua suku, yaitu suku Yehuda dan suku Benyamin. Sementara kerajaan Israel ada 10 suku. Pada awalnya rakyat Yehuda maupun rakyat Israel, mereka sama-sama berkiblat kepada bait Allah yang menjadi rumah kediaman Tuhan, yaitu yang ada di Yerusalem. Tetapi kemudian Raja Israel menjadi takut, jangan-jangan rakyat ini akan menjadi condong kepada kerajaan Yehuda. Akhirnya meninggalkan kerajaan Israel. Akhirnya pemimpin-pemimpin di kerajaan Israel membuat kiblat tandingan, dan mereka berkiblat ke Gunung Samaria. Saudara yang kasih Tuhan, di
Di dalam perjanjian baru, di dalam kitab Yohanes pasal yang keempat ayat 20 sampai ayat yang ke-21, Yesus bertemu dengan seorang perempuan Samaria. Saya bacakan di ayat yang ke-20 sampai 21. Nenek moyang kami menyembah di atas gunung ini, tetapi kamu katakan bahwa Yerusalemlah tempat orang menyembah. Kata Yesus kepadanya, percayalah kepadaku hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Yesus mengajarkan kepada kita supaya kita berkiblat bukan lagi ke Yerusalem, bukan lagi ke Gunung Samaria, tetapi kita berkiblat kepada Yesus. Amin. Sebagaimana Allah menjawab doa Salomo ketika orang-orang percaya pada saat itu, ketika berkiblat kepada bait Allah yang dibangun oleh Raja Salomo, dan Tuhan Allah menjawab segala doa-doa bangsa itu, maka setiap pergumulan yang mereka hadapi bisa diselesaikan ketika mereka berkiblat ke bait Allah, ketika mereka berdoa di bait Allah itu. Dan Yesus mengajarkan kepada kita saatnya bagi kita untuk berkiblat kepada Yesus. Dan Yesus ingin mengatakan kepada kita, pasti doa kita dijawab oleh Allah yang hidup. Amin. Ketika kita berdoa berkiblat kepada Yesus, ketika kita berdoa atas nama Yesus, ketika kita berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, maka Allah sendiri akan menjawab. Makanya tidak heran saudara, nama Yesus itu dikatakan menjadi nama yang ajaib. Karena ketika kita berkiblat kepada Yesus, ketika kita berdoa atas nama Yesus, maka kuasa Allah akan bekerja. Kuasa Allah akan kita nikmati. Jawaban doa akan kita terima. Dari renungan kita pagi hari ini, Bapak dan Ibu, mari kita berkiblat kepada Yesus. Seperti yang diajarkan oleh Yesus sendiri kepada orang Samaria yang tidak mengenal Tuhan ini. Dan kita percaya lewat renungan kita pagi hari ini, kita berdoa di dalam nama Yesus, doa kita diterima oleh Allah Bapa. Amin. Demikian renungan kita pagi hari ini, kiranya memberkati, dan kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat renungan kami pagi hari ini, buat firman-Mu yang telah memberkati kami, supaya kami berkiblat kepada Yesus, dan kami percaya segala doa kami akan terjawab, segala kerinduan kami akan dijawab oleh Allah yang hidup. Terima kasih Tuhan, di dalam Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom.